Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat belajar? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat ya. Jangan lupa bersyukur, salah satunya dengan cara memanfaatkan waktu dengan baik. Ingatlah bahwa waktu tidak akan kembali walau hanya 1 detik berlalu, maka jadikanlah setiap waktu yang kita lalui bermanfaat dan bermakna. Baiklah sahabat belajar, pada kesempatan kali ini channel Bagi atau Belajar Berbagi Ilmu dan Informasi kembali berbagi informasi dengan sahabat belajar semuanya dengan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kita bersama. Adapun informasi yang akan channel Bagi sampaikan pada kesempatan kali ini adalah news Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 syarat masuk sekolah jenjang SD, SMP, SMA atau SMK. Namun sebelumnya, sebagaimana diketahui sahabat belajar bahwa channel ini adalah channel untuk belajar berbagi ilmu dan informasi sesuai dengan nama channelnya. Di sini kita juga bisa sharing dan berdiskusi, berkomentar yang positif dan membangun. Semoga ilmu dan informasi yang channel Bagi sampaikan bermanfaat untuk sahabat semua. Dan tentunya channel Bagi juga menerima masukan-masukan positif yang membangun dari sahabat belajar semua. Tetap semangat berbagi dalam kebaikan. Nah, sahabat belajar, terkait dengan syarat masuk sekolah ya jenjang SD, SMP atau SMA dan SMK. Mengingat ini sudah bulan Maret ya, sudah mendekati awal tahun ajaran baru, tahun ajaran 2025-2026, maka kita berdasarkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025, apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi? Apakah ada syarat umum dan syarat khususnya? Yuk kita simak kelanjutan infonya. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru. Jadi namanya sekarang istilahnya sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Jadi nanti kita akan membahas poin-poin penting dari Permendikdasmen nomor 3 ini ya sahabat belajar. Yuk kita lanjutkan. Menimbang yang A, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B, bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan penerimaan murid baru di daerah perlu penyempurnaan sistem penerimaan murid baru di satuan pendidikan. C, bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti. D, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang sistem penerimaan murid baru. Nah, inilah pertimbangan kenapa dimunculkan Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025 tentang sistem penerimaan murid baru ini. Kita langsung ke pasal 2 sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya. SPMB bertujuan untuk A, memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh murid untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas yang dekat dengan domisili. B, meningkatkan akses dan layanan pendidikan bagi murid dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas. C, mendorong peningkatan prestasi murid. Dan D, mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses penerimaan murid. Nah, inilah tujuan dari SPMB ya, sahabat belajar. Selanjutnya, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, pasal 3 Ayat 1, SPMB dilaksanakan secara A, objektif, B, transparan, C, akuntabel, D, berkeadilan, dan E, tanpa diskriminasi. Ayat 2, bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani murid dari kelompok gender atau agama tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.
Selanjutnya pasal keempat, satuan pendidikan formal yang melaksanakan SPMB terdiri atas TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Pasal 5, ruang lingkup dalam peraturan menteri ini meliputi A. Penerimaan murid baru, B. Penerimaan murid pindahan, dan C. Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi. Pasal 6 ayat 1, penerimaan murid baru untuk SD, SMP, dan SMA dilaksanakan melalui jalur penerimaan murid baru. Ayat 2, jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi jalur domisili, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Nah, inilah 4 jalur untuk proses penerimaan murid baru di tahun ajaran ini. Selanjutnya pasal ke-7 ayat 1, jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf C dikecualikan untuk SD. Jadi untuk jalur prestasi tidak termasuk untuk anak SD ya sahabat belajar. Yang kedua, jalur penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 dikecualikan untuk A. Satuan pendidikan kerjasama, B. Satuan pendidikan Indonesia di luar negeri, C. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus, D. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus, E. Satuan pendidikan berasrama, F. Satuan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, dan G. Satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah kurang dari jumlah murid paling banyak dalam satu rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, pengecualian ketentuan jalur penerimaan murid baru bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf G ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur penerimaan murid baru pada SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya, kita masuk ke pasal 8. Yang pertama, calon murid harus memenuhi persyaratan penerimaan murid baru. Ayat kedua, persyaratan penerimaan murid baru sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, apa saja persyaratan umum dan persyaratan khususnya? Tolong disimak dengan baik oleh sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya agar bisa dipahami dan barangkali bisa dipersiapkan dari sekarang. Lanjut ke pasal 9, persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 8 ayat 2 huruf A terdiri atas A. Batas usia, dan atau B. Telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sebelumnya. Lalu pasal 10, persyaratan umum bagi calon murid pada TK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling rendah 4 tahun dan paling tinggi 5 tahun untuk kelompok A. Dan B. Berusia paling rendah 5 tahun dan paling tinggi 6 tahun untuk kelompok B. Pasal 11, ayat 1. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 1 SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. 2. Ayat 2. Calon murid berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar SPMB kelas 1 SD. Jadi yang berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli ini bisa ya mendaftar SPMB kelas 1 SD. Yang ayat ketiga, ketentuan usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon murid yang memiliki A. kecerdasan dan atau bakat istimewa, dan kesiapan psikis. Ayat 4, calon murid berusia 7 tahun ke atas diprioritaskan dalam penerimaan murid baru pada kelas 1 SD. Nah, jadi tetap menjadi prioritas untuk yang usia 7 tahun ya, sahabat belajar. Ayat 5, calon murid kelas 1 tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan atau bentuk tes lain. Nah, jadi tidak ada syarat. Ayat 6, calon murid yang memiliki kecerdasan dan atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Ayat 7, dalam hal psikolog
profesional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan. Selanjutnya pasal 12. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 7 SMP harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Nah, ini untuk yang kelas 7 SMP ya, sahabat belajar. A. Berusia paling tinggi 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan SD atau bentuk lain yang sederajat. Pasal 13 ayat 1. Persyaratan umum bagi calon murid pada kelas 10 SMA atau SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. A. Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan. B. Telah menyelesaikan SMP atau bentuk lain yang sederajat. Ayat 2. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan dalam penerimaan murid baru kelas 10 SMK. Jadi untuk yang SMK bisa menetapkan tambahan persyaratan yang sesuai dengan bidang keahliannya tentunya sahabat belajar, atau sesuai dengan kompetensi keahlian ataupun konsentrasi keahliannya. Kita lanjut ke pasal 14 ayat 1. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 huruf A dibuktikan dengan. Jadi persyaratan usia ya sebagaimana tadi sudah disampaikan di pasal 10, kemudian di pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 huruf A dibuktikan dengan A. Akte kelahiran, atau B. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan legalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Ayat 2. Persyaratan telah menyelesaikan satuan pendidikan pada jenjang sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 dibuktikan dengan A. Ijazah atau B. Surat keterangan lulus. Kita lanjut ke pasal 15. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, pasal 11, pasal 12 huruf A dan pasal 13 ayat 1 huruf A dikecualikan untuk calon murid. A. Penyandang disabilitas. B. Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan khusus. C. Pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus. Dan atau D. Pada satuan pendidikan yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Kita lanjut dengan pasal 16. Persyaratan khusus bagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 huruf B sesuai dengan jalur penerimaan murid baru yang dipilih calon murid. Pasal 17 ayat 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur domisili harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Ayat 2. Nama orang tua atau wali calon murid yang tercantum pada kartu keluarga harus sama dengan nama orang tua atau wali yang tercantum pada raport atau ijazah jenjang sebelumnya, akte kelahiran dan atau kartu keluarga sebelumnya. Jadi harus sinkron ya, nama orang tua antara di kartu keluarga dengan di raport atau ijazah atau juga dengan di akte kelahiran. Seperti itu sahabat belajar. Ayat 3, dalam hal nama orang tua atau wali calon murid sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdapat perbedaan. Jadi jika terdapat perbedaan nama orang tua di antara berkas tadi, kartu keluarga terbaru dapat digunakan jika orang tua atau wali calon murid A. meninggal dunia, B. bercerai, atau C. kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebelum tanggal penerbitan kartu keluarga terbaru. Ayat 4, orang tua atau wali calon murid yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A atau bercerai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B dibuktikan dengan akta kematian atau akta cerai yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Ayat 5, dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dimiliki oleh calon murid karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili. Ayat 6, keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 meliputi A. bencana alam dan atau B. bencana sosial. Ayat 7, surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon murid. Ayat ke-8.
Surat keterangan domisili memuat keterangan mengenai A. Calon murid telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. B. Jenis bencana yang dialami. Selanjutnya pasal 18 ayat 1, dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur domisili. Jadi jelas ini ya sobat belajar. Dalam hal terjadi perubahan data kartu keluarga dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dan bukan karena perpindahan domisili, kartu keluarga dimaksud masih bisa digunakan untuk dasar seleksi jalur domisili. Ayat 2, perubahan data pada kartu keluarga bukan karena perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa A. Penambahan anggota keluarga selain calon murid, B. Pengurangan anggota keluarga akibat meninggal dunia atau pindah, atau C. Kartu keluarga baru akibat hilang atau rusak. Ayat 3, dalam hal terdapat perubahan data pada kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus disertakan A. Kartu keluarga yang lama bagi kartu keluarga yang mengalami perubahan data atau rusak, atau B. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila kartu keluarga hilang. Ayat 4, Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dalam melakukan verifikasi dan validasi data dalam kartu keluarga calon murid. Oke sobat belajar, kita lanjut ke pasal 19 ayat 1. Persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu harus memiliki kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Yang kedua, persyaratan khusus pada jalur afirmasi bagi calon murid penyandang disabilitas harus memiliki A. Kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, atau B. Surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis. Ayat 3, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan data terpadu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ayat 4, kartu keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat berupa kartu keikutsertaan program jaminan kesehatan nasional dan atau surat keterangan tidak mampu. Pasal 20 ayat 1. Persyaratan khusus bagi calon murid yang melakukan pendaftaran pada jalur prestasi. Nah, ini yang jalur prestasi sahabat belajar harus memiliki prestasi yang telah divalidasi oleh pemerintah daerah yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Ayat 2, prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Bisa prestasi akademik dan atau B. Prestasi non-akademik. Ayat 3, prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat berupa A. Nilai raport pada 5 semester terakhir, atau B. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Ayat 4, prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat berupa A. Pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa, intrasekolah, dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Nah, ini lewat jalur prestasi yang non-akademik ya, yang pernah menjadi ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan. Atau B. Prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non-akademik lainnya. Ayat 5. Ketentuan kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikecualikan untuk nilai raport sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah dan organisasi kepanduan di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A. Ayat 6. Dalam hal prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum divalidasi oleh pemerintah daerah atau dikurasi oleh kementerian, pemangku kepentingan dapat mengajukan usulan kepada A. Pemerintah daerah atau B. Unit kerja di kementerian yang membidangi talenta dan prestasi sesuai kewenangan paling lambat dilakukan bulan April pada tahun berjalan. Nah, jadi dilakukan bulan April ini ya sampai belajar untuk proses
validasi ya kepada pemerintah daerah atau unit kerja di kementerian yang membidani talenta dan prestasi. Ayat 7, pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 terdiri atas A. calon murid, B. penyelenggara lomba, C. satuan pendidikan penyelenggara SPMB, dan D. pihak lain yang berkepentingan. Kita masuk ke ayat 8. Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemerintah daerah dapat menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Kita masuk ke pasal 21 ayat 1. Prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dibuktikan dengan A. raport yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai raport murid dari satuan pendidikan asal, B. sertifikat atau piagam prestasi, C. dokumen penetapan kepengurusan organisasi kesiswaan dan atau D. dokumen lain terkait prestasi. Nah, ini yang berhubungan dengan prestasi baik itu secara akademik maupun non-akademik. Ayat 2, bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Kita masuk ke pasal 22, sahabat belajar dan rekan-rekan hebat semuanya. Ayat 1, pemerintah daerah menetapkan bobot nilai atas A. raport, B. pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di satuan pendidikan, C. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 3. Huruf B berdasarkan tingkat kabupaten atau kota, provinsi, nasional, dan internasional. Dan ayat 2, selain penetapan bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemerintah daerah dapat menetapkan bobot nilai atau hasil tes berstandar sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 8. Ayat 3, pembobotan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak dilakukan berdasarkan peringkat akreditasi satuan pendidikan. Pasal 23 Ayat 1. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berpindah domisili karena tugas orang tua atau wali harus memiliki A. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang memperkerjakan orang tua atau wali, dan B. Surat keterangan pindah domisili orang tua atau wali calon murid yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Ayat 2. Persyaratan khusus pada jalur mutasi bagi calon murid yang berasal dari anak guru harus memiliki A. Surat penugasan orang tua sebagai guru, dan B. Kartu keluarga. Ayat 3. Surat penugasan dari instansi, lembaga, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran penerimaan murid baru. Nah, itulah sahabat belajar ya informasi yang dapat channel bagi sampaikan atau channel bagikan terkait dengan syarat-syarat untuk sistem ya penerimaan murid baru jenjang SD, SMP, SMA atau SMK ya dari Permendikdasmen nomor 3 tahun 2025. Kalau sahabat belajar menyimak dan memahami dengan baik poin per poin dari pasal dan ayat yang disampaikan ini tentu sangat jelas sekali apa saja persyaratan umum dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi pada masing-masing jenjang dalam sistem penerimaan murid baru ini. Meskipun durasi dari video ini lumayan lama ya, tapi jika sahabat belajar menyimak dengan sebaik-baiknya maka saya yakin ya sahabat belajar akan paham poin-poin dari yang disampaikan. Tetap semangat untuk berjuang melanjutkan pendidikan anak-anak didik hebatnya dari channel bagi. Tetap mengingatkan kepada sahabat belajar untuk senantiasa menjaga kesehatan dan tetap berbuat baik. Akhirul kalam, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.